Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Alifanto Ismatullah dari jurusan Hukum Tata Negara UIN Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan membahas mengenai tema yang berjudul Peran Penting Islam di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus membahas mengenai agama Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti, yang mana dalam bahasa Arab, Islam merupakan bentuk masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Dan secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang mana inti ajarannya yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi berhaji jika mampu. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi, yang didasarkan pada berita yang diperoleh dari pedagang Arab bahwasanya telah terjadi hubungan kerjasama antara Kerajaan Sriwijaya dan pedagang Arab dalam menjalin perdagangan. Dan yang kedua, sejak abad ke-11 Masehi, dibuktikan dengan adanya batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1082 Masehi. Dan yang ketiga, yaitu dimulai sejak abad ke-13 Masehi berdasarkan bukti yang lebih kuat, yaitu runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258, dan juga berita dari Marco Polo, seorang penggalana dan pedagang pada tahun 1297, serta ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh tahun 1297, dan juga berita dari Ibnu Baituta pada tahun 1345. Awal mula politik Islam di Indonesia. Berdirinya Sarekat Islam. Munculnya Sarekat Islam sebagai organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia pada tahun 1911 yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa telah diadakannya Kongres ketiga di Yogyakarta pada tahun 1914 dengan membentuk CSI yang bersifat massal dan nasional. Organisasi ini telah menjadikan Islam sebagai tempat untuk menegaskan identitas diri ketika berhadapan dengan kekuatan asing, serta meletakkan dasar dan menegakkan kesadaran nasionalisme modern di Indonesia. Yang kedua, dibentuknya MIAI dan Masyumi. MIAI didirikan di Surabaya pada September 1937 yang disponsori oleh dua organisasi besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah, yang menjadikan semangat non-kooperatif terhadap pemerintah penjajah Belanda, yang tak berselang lama kemudian dibubarkan oleh Jepang dan digantikan oleh Masyumi pada November 1943 yang bertujuan untuk memperkuat persatuan seluruh organisasi Islam. Masyumi sendiri dipercayai dan diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan
dan juga dibantu dengan 4 wakil ketua, yaitu Mas Mansur dari perwakilan Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Zainal Arifin dari Nahdlatul Ulama, dan juga Haji Anwar Cokroal Winoto dari PSI. Terdapat juga sebuah fakta bahwa MIAI dan Masyumi itu bukanlah sebuah partai politik, akan tetapi partisipasinya di bidang politik sangatlah besar dan nyata. Adapun salah satu contoh hasil dari partisipasinya yaitu membantu perumusan dasar negara hingga melahirkan sebuah kesepakatan yang diberi nama Piagam Jakarta, yang merupakan cikal bakal dari lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang mana isi dari Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menetapkan Islam sebagai dasar negara, dan juga mensyaratkan Presiden Indonesia haruslah seorang Muslim dan berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang mana hal ini tak lepas dari jasa para ulama yang telah berjasa untuk membantu dan merumuskan dasar negara yang istilah Pancasila, yang merupakan hasil dari sebuah kesepakatan. Meskipun dalam sila pertama yaitu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi terwujudnya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Apakah hanya itu saja peran politik Islam di Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Mengapa? Karena pada faktanya hingga saat ini umat Islam masih terus berperan aktif di dalam perpolitikan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya partai-partai politik seperti PPP, PKB, PAN, dan PKS yang berlandaskan Islam. Yang kedua, telah dibuatnya peraturan berupa undang-undang untuk memudahkan dan menjamin kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, menciptakan dan menyumbang tokoh-tokoh gemilang yang berguna bagi bangsa dan negara, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur karena dengan peran umat Islam dalam keikutsertaannya menjalankan politik di Indonesia, kita dapat dengan bebas dan mendapat jaminan pelindungan dalam menjalankan syariat Islam tanpa adanya larangan dan ancaman. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Semoga teman-teman sehat semuanya. Sekian dan terima kasih.